Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Mr. Grey. Semoga kalian sehat selalu dan berrezeki yang melimpah. Pada kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Parker. Film ini menceritakan komplotan perampok yang dikhianati dan saling balas dendam. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk di filmnya. Check it out. Di pertama film, kita diperlihatkan sebuah pesta karnaval. Dan seketika pula datang sebuah mobil, keluarlah seorang pria yang berambut putih yang menyamar sebagai seorang pendeta. Ia bernama Parker. Di sini Parker hendak akan mencuri uang dan komplotannya di karnaval itu. Uang itu yang akan dicuri tidak jauh dari sana. Komplotan Parker terdiri dari Mallender, Ross, Hardwick, dan Carlson. Di sini mereka mempunyai tugas masing-masing, seperti Mallender dan Ross akan membobol uang yang ada dalam gedung. Sedangkan Carlson bertugas sebagai pemantau dan menyediakan sebuah mobil. Sementara Hardwick bertugas sebagai untuk mengalihkan perhatian. Di sini Parker langsung mengetuk pintu tempat penyimpanan uang itu dan berpura-pura menitipkan sebuah koper. Sure, Father. Namun saat itu juga Parker langsung menyerang petugas yang ada di sana dan dibantu oleh Mallender dan Ross yang sudah ada menunggu di bawah lantai. Mereka dengan mudah mengendalikan keadaan dan mengambil semua uang yang ada di brankas. Full, totally full. So relax. Di sisi lain, Hardwick malah membakar sebuah jerami untuk mengendalikan perhatian di tempat karnaval. Akibat ulah Hardwick, kebaran itu langsung menuju ke sebuah tabung gas yang kebetulan berada di dekat sana, hingga membuat ledakan besar dan memakan korban jiwa. Komplotan Parker langsung berusaha kabur di sebuah karnaval itu dan menggunakan sebuah mobil yang sudah disediakan oleh Carlson. Di sini Parker sangat merasa kesal karena kelakuan Hardwick, hingga mereka ketemu di sebuah gudang tua untuk mengganti mobil. Di sini Parker menghajar Hardwick karena ulahnya tadi. Karena di sini Parker berpikir, kita merampok jangan sampai membunuh orang lain dan melukainya. Someone gets hurt, cops come after us. That's the big Setelah itu, Parker dan komplotannya pergi menggunakan mobil lain yang sebelumnya sudah disediakan. Di tengah perjalanan, Mallender membuat rencana baru, yaitu ia akan memakan semua uang yang untuk menggunakan merampok lagi, yang lebih besar, yaitu merampok perhiasan yang harganya sangat mahal. Padahal perjanjian sebelumnya uang itu langsung dibagi rata. Di sini Parker menolak keputusan Mallender dan hanya ingin uang itu dibagi rata. Ternyata Mallender dan yang lainnya sudah membuat rencana jahat ke Parker. Apabila Parker menolak keputusan Mallender, tapi ternyata Parker mengetahui semua yang akan dilakukan pada dirinya jika ia menolak keputusan Mallender. Namun tiba-tiba hingga Parker tertembak dan lompat keluar mobil. Di sini Mallender meminta Hardwick harus membunuh Parker untuk memastikan bahwa Parker benar-benar sudah mati dengan menembaknya sekali lagi. Do it! Blow his fucking head off! You want to be a part of this? Go finish it. Setelah itu, mereka langsung pergi dari tempat itu. Setelah mereka pergi, Parker ditemukan oleh keluarga petani yang kebetulan lewat di jalan itu. Di sini, Parker masih bernyawa dan keluarga petani itu langsung membawa Parker ke rumah sakit. Esok harinya, Parker sadar di rumah sakit. Parker mengetahui polisi akan mencarinya dan berusaha kabur dari rumah sakit itu dan berpura-pura menjadi dokter yang sedang mengantar pasien, orang tua yang tidak berbicara. No, please, still unconscious. Yeah, farmer found it. Got 2 times though? Yeah, found on the side of the road, left for dead. Setelah berhasil keluar, Parker mencuri mobil
ambulans rumah sakit, dan pergi ke sebuah pohon gandum. Disitulah Parker bersembunyi dan merawat dirinya sendiri. Setelah beberapa hari, Parker mulai pulih. Parker berusaha memasuki sebuah rumah untuk mengambil sebuah senjata dan berganti pakaian. Lalu ia mencuri mobil lagi agar tak diketahui di perjalanan. Parker menghubungi seseorang yang bernama Tuan Orte untuk mengganti semua identitasnya. Setelah itu, Parker berhenti di sebuah koperasi pinjaman untuk merampok uangnya. Dengan mudah, Parker melumpuhkan penjaga di sana dan mengambil semua uangnya. Parker berencana menggunakan semua uang ini untuk balas dendam ke kelompok yang sudah mengkhianatinya. Mine's bigger than yours. It's small. Di perjalanan, Parker menghubungi mertuanya, yang ternyata si mertua pencuri senior yang banyak kenalannya. Di sini Parker bertanya ke mertua di mana keluarga Malender dan komplotannya, karena ternyata dulunya si mertua lah yang mengenalkan Parker ke kelompok Malender. Di sini mertua enggan memberitahu karena Malender dan kelompoknya berhubungan baik dengan mafia besar yang bernama The Singer, yang bisa membahayakan keluarganya sendiri. Di sini Parker mendesak terus si mertua, hingga akhirnya si mertua memberitahunya. Ia mengatakan, kamu bisa memancing mereka dengan mendatangi kakak Hadwig yang bernama Asep Hadwig. Si Asep ini memiliki sebuah bar besar. Already been in? Setelah itu, Parker mencuri mobil baru lagi untuk langsung menuju ke sana. Malam harinya, Parker tiba di sana, di sebuah bar milik Asep. Di sini Parker menghajar anak buah Asep, lalu masuk menemui Asep. Parker juga menghajar Asep. Lalu ia menanyakan di mana tempat persembunyian Malender dan Hadwig yang adiknya sendiri. Karena ia hampir mati, akhirnya Asep memberitahukan Parker bahwa Hadwig ada di Palm Beach. Palm Beach sendiri adalah sebuah tempat yang dihuni orang-orang. Relax, you understand? What? Bobby Hardwick? You know how famous do you? Setelah itu, Parker menghubungi istri dan mertuanya agar meninggalkan rumah di esok hari, karena Asep Hadwig dan komplotannya akan memburu mereka. Revelation. Tomorrow. Di sisi lain, Hadwig dapat kabar dari kakaknya bahwa Parker masih hidup dan akan membunuh mereka semua. Di sini Malender sangat marah kepada Hadwig karena Hadwig tidak memastikan bahwa Parker telah mati. Namun Hadwig menenangkan Malender kalau kakaknya akan pasti membunuh Mbak Parker dengan mengirim pembunuh bayaran terbaik mereka. Parker's dead. You get with your uncle in Chicago. What I swear to God? We need 5 men for the gig. Enzinger better do something for all the money he's gonna make on Di this. sisi lain, istri dan mertua Parker hendak kabur dari rumah mereka. Di sini, mertua hendak dulu menjemput istri barunya. I'm in 10 minutes. Ketika Clary, istri Parker, sendiri di rumah, tiba-tiba datang pembunuh bayaran suruhan kakak Hedwig. Beruntung Clary langsung menyadari hal itu dan berusaha keluar lewat jendela. Clary juga menusuk ban mobil orang itu lalu kabur. Di perjalanan, Clary menghubungi Parker, mengatakan keadaan di sana. Di sini Parker menyuruh Clary untuk bersembunyi di sebuah pantai yang menurutnya tempat yang paling aman. Be safe there. Gotta make sure I'm not being followed. Singkat cerita, Parker bertemu dengan mertua
Di sini, si mertua menyuruh Parker untuk tenang dan tidak usah membuat keributan lagi. Bahkan si mertua akan mengganti uang bagian yang dulu tidak diberikan oleh Malender. Di sini, Parker menolak hal itu dan akan tetap membunuh Malender dan kelompoknya. Bahkan Parker sudah punya rencana untuk datang ke Palm Beach dengan identitas palsu sebagai Parmit, anak bos kilang minyak, akan membeli sebuah rumah di sana tanpa melibatkan nama aslinya. Then it must be the fence to get 20 cents on the dollar. He's gonna die for a minute. I mean, Jesus. $50 million score. Yeah. So the lightweight said have tried it. You know Malanda? The score. The problem is Palm Beach. Nobody. It doesn't matter. Listen, I gotta. For Christ's sake, Parker. Damn figures a fuck. This is your Ohio. Di sini kita diperkenalkan seorang salesman yang bernama Leslie. Leslie dan ibunya saat itu mengalami masalah ekonomi. Leslie sendiri bekerja sebagai sales untuk menjual rumah-rumah di Palm Beach. Di tempat kerjanya, Leslie sedang santai karena cicilan mobilnya sendiri nunggak akan ditarik leasing. Hingga Leslie mencuri klien temannya dengan mengambil kontak teleponnya agar bisa langsung menghubunginya. Hingga Leslie janjian dengan kliennya, ternyata kliennya adalah Parker yang sudah mengubah identitasnya. $53.20. Oh, that was Mr. Thompson. He said he wants to close on Edgewater, right? Leslie langsung mengajak Parker jalan-jalan di sana. Hingga di sebuah tempat, Parker meminta turun, lalu pergi menggunakan taksi. Ternyata Parker pergi ke persembunyian istrinya di sebuah pantai. Setelah itu, Parker meminta izin ke istrinya untuk menjalankan misinya. I'll never remember my way around. 41 a pound. Annual Parliament. Ketika esok harinya, Parker bertemu dengan Leslie. Leslie mengajak Parker untuk melihat rumah-rumah dan agar mengetahui harganya. Hingga Parker melihat sebuah rumah yang menarik dan berbeda di sana. Leslie mengatakan bahwa rumah itu dibeli oleh sekelompok orang yang akan diperbaiki. Namun sampai kini rumah itu masih tidak ada perubahan. Parker langsung berpikir bahwa rumah itu dihuni oleh sekelompok Malender. I'll have to meet him someday. Sisi lain, Leslie dibawa oleh Parker ke kantornya sendiri. Lalu Parker menyuruh Leslie untuk melepas pakaiannya karena ditakutkan Leslie dipakaikan alat penyadap. Setelah itu, Parker pergi dari sana dan esok ia akan mempertimbangkannya. It is for you to give me a small piece. I've been in a third of the houses around here. I'll think about it. Ketika esok harinya, Leslie dihubungi Parker, lalu mengajak Leslie untuk bergabung. Lalu Parker dan Leslie bertemu di apartemen. Di sini Parker mengatakan semua rencananya dan menanyakan perihal di mana perhiasan itu yang berharga puluhan juta dolar simpan. Karena sebelumnya Parker sudah mencari toko perhiasan dan tidak menemukannya. Yang berarti kelompok Malender bukan mengincar toko perhiasan. Di sini Leslie yang sudah lama tinggal di sana. Tentu saja ia tahu bahwa perhiasan itu disimpan oleh Ratu Palm Beach. Akan dilelang esok malam. Hey guys, just taking in the sights. Dollar jewelry collection right here tomorrow night. Setelah itu, Leslie membawa Parker di dekat rumah si Ratu Palm Beach. Di sini Parker melihat Malender dan kelompoknya ada di sana yang menyamar sebagai petugas. Sekarang Parker yakin kalau tempat inilah yang akan dirampok. Setelah itu Parker menyuruh Leslie untuk kembali ke kantornya. Sementara Parker kembali ke hotel untuk menyusun rencana. Namun ketika masuk, tiba-tiba di sini mereka berkelahi membabi buta.
akhirnya Parker berhasil membunuh orang itu dengan menjatuhkannya dari atas hotel. Esok paginya di rumah Leslie kedatangan seorang polisi. Di sini polisi itu menanyakan tentang permit karena ia tahu kalau Leslie salah satu orang yang melayaninya kemarin. Karena semua itu tewasnya seorang pria yang tidak lain si pembunuh bayaran yang tak sengaja terekam ponsel warga di sana. Polisi mencurigai permit. Setelah kejadian itu ia kabur dari hotel dengan mencuri sebuah mobil. Saat Leslie hendak mengambil minum untuk polisi itu, ia melihat darah di wastafel dan di telapak kaki anjingnya. Leslie langsung mengalihkan perhatian si polisi, melihat Parker terpojok dan dipenuhi darah. Di sini Leslie meminta polisi itu untuk cepat pergi, karena Leslie dan Parmit hanya sebatas pelayan dan klien. But if you started thinking about not being alone anymore. We have to get you to a hospital. You could die by the time I get back. Fine. What do you need? I need to get you towels? Oh my god. Setelah polisi itu pergi, langsung mendatangi Parker. Di sini Parker menyuruh Leslie untuk cepat ke kantor seperti biasa, agar tidak ada yang mencurigainya. Di sini juga ibu Leslie menerima Parker dengan ramah dan menyuruh Leslie cepat pergi ke kantor. Sebelum Leslie pergi, Parker menyuruh Leslie memberitahukan keadaan sekarang kepada nomor yang ia berikan. Hi, my name is Leslie Rogers. Daniel. Ketika Leslie sudah di tempat kerja, ia tidak fokus dan akhirnya memikirkan Parker. Ia merasa khawatir dengan keadaan Parker. Pada akhirnya, Leslie memutuskan untuk pulang menemui Parker. Namun ketika di rumah, Parker sudah dapat pertolongan dari istrinya. Di sini Leslie merasa cemburu pada Claire. I was afraid you were the cops. Can't stop him. He is who he is. I have something to do tonight. Are you crazy? Malam harinya, acara lelang Ratu Palm Beach dimulai. Ketika acara baru saja dibuka, mereka dikagetkan dengan petasan yang meledak di sana, hingga membuat orang-orang berhamburan. Hello and welcome. Kemudian Malender dan kelompoknya berusaha masuk dan menyamar sebagai seorang pemadam kebakaran. Di sini mereka langsung mencuri perhiasan tersebut. That's in here, but my guys, move! Clear now. Setelah itu, mereka berubah ganti pakaian dengan pakaian penyelam untuk kabur melalui jalur air. Seperti biasa, Hedwig coba mengalihkan keadaan. Ia mengendarai perahu boot menuju area terlarang hingga membuat para polisi di sana sibuk mengusirnya. Sehingga Malender dan rekannya dapat dengan mudah untuk kabur. Right now, or I will impound. Break the glass. Got a West Palm helmet. I got another one. Put him down. That's evidence. Sorry, sir. Sorry about that. Thank you. Di balik itu, Parker menuju rumah kelompok Malender dan bersembunyi di sana, menunggu mereka pulang. Tak lama dari itu, Malender dan kedua rekannya datang membawa hasil perampokannya. Sisi lain, ternyata Leslie datang karena ia khawatir dengan Parker. Leslie didapat oleh Hedwig hingga menodongkan pistol ke Leslie dan membawanya masuk. Who the fuck are you? Who the fuck are you? I'm a real estate agent. Shut up! Someone tell me who the fuck is she? Huh? Sini, Malender bisa menyangka kalau ini ulah Parker. Malender memerintahkan yang lain untuk mengecek isi semua rumah. Bill berteriak mengancam akan membunuh Leslie. Alright, get the fuck off of me! Do you? Di sini, Parker berhasil membunuh Ross. Mereka mulai panik ketika salah satu temannya tidak kembali, yaitu Ross. Check it out. Me no fucking way. Ross! Malender dan Hedwig berusaha mencari Parker, sementara Carlson menjaga Leslie, hingga Leslie menembak pistol di bawah meja, dan Carlson akhirnya mati. Let me see what you got.
Di sisi lain, Malinder berhasil menemukan Parker hingga mereka saling membunuh. I will shoot her! Shut the fuck Dad, listen to me! We can split this up right with you. Di sisi lain, Leslie mendapatkan sebuah paket. Ternyata paket itu berisi tumpukan uang dari Parker. Di sini Leslie sangat bahagia karena uang itu menyelesaikan masalah ekonominya. Pay off all our debts. You know, I believe that man that we found. Inilah film dari Parker.